Pemirsa, kali ini saya datang di rumahnya Pak Kadus ini. Pak Kadus, selamat Lebaran dulu ini. Iya, selamat Lebaran sama-sama. Ini ada kesalahan, sebelumnya saya minta maaf ini. Nah, ini saya pengen tanya ini perkembangan kambing sekarang ini di saat-saat hari raya ini kan hari raya kedua ini. Iya. Ini gimana untuk makanan sendiri? Ya, sementara masih tetap seperti yang dulu sih. Kita tetap fokus ke makanannya, tidak ada persiapan khusus. Jadi seperti biasa kita kalau sore kita cari makan kambing, kalau paginya kita masih tetap sapinya masih ada, kita cari makan sapi. Jadi masih dua-duanya ini? Masih dua-duanya tetap yang seperti yang dulu. Ini atap udah baru ini? Ya, udah baru ini kemarin rehab. Rehab. Habis berapa? Ini untuk kandang sendiri habis sekitar mungkin 1,5 juta lah ini. 1,5 juta. Oh, ini kambing ini yang beranak 3 di mana ini? Yang dulu yang beranak 3 ini, yang hitam ini. Yang hitam ini? Yang hitam ini. Oh. Kalau yang ini beranak 2 tetap. Ini beranak 2. Ini sekarang anaknya 1. Anaknya 1 karena pejantannya muda, kecil lagi. Pejantannya muda. Tapi ini jantan ya, besar ya? Jantan. Ini umur berapa? Gimana? Umur berapa bulan ini anaknya? Ini umur 3 bulan, hampir 3 bulan. Tapi udah besar gini ya? Karena mungkin karena anaknya 1, jadi pasokan susunya terjamin, jadi cepat. Kalau dengan perbedaan yang 3 gimana? Mungkin kalau yang 3 mungkin karena air susunya dibagi mungkin lebih lambat. Karena cuma 1 jadinya pertumbuhannya cepat. Enak yang 3 apa yang 1? Ya kalau cepat-cepatnya sih cepat yang 3 untuk hasil. Tapi untuk pertumbuhan cepat yang 1. Ini nggak ditutup bahaya nggak? Sebenarnya sih bahaya, cuman ini karena momen hari raya belum sempat nutup. Ini pernah jatuh nggak ini? Pernah sekali, sempat patah ini, yang baru lahir sempat jatuh patah, tapi sekarang udah sembuh kembali. Ada yang patah kakinya? Udah, kakinya udah. Yang putih ini sempat patah kakinya. Depan, belakang? Kaki belakang. Terus disambungnya gimana? Disambungnya pakai yang serai merah itu. Serai merah itu menurut kata teman-teman sih bisa untuk menyembuhkan untuk tulang. Jadi saya keprek-keprek begitu, saya bulat, saya ikatkan di kakinya nyampe 1 minggu lah. Saya lepas, alhamdulillah sembuh. Yang diambil serai itu daunnya atau batang tongkolnya itu? Batang tongkolnya itu dikeprek, diambil airnya. Kalau yang lebih bagus sih dibulatin sekalian, diikat. Diikat di kakinya itu. Oh, jadi tongkolnya itu ditumbuk-tumbuk biar lembut, gitu. Terus dililitin gitu ya? Iya, diikat pakai kain itu. Ini berapa hari sembuhnya? Ini kalau sembuh totalnya mungkin ada 1 bulan bisa totalnya ya. Sembuh totalnya 1 bulan? Total 1 bulan. Bagus ya. Ini juga lucunya, ini susunya bagus itu? Iya, bagus, untuk pengapurannya bagus. Alhamdulillah. Ini jantan betina atau jantan? Betina nih, yang putih. Ini jantan betina. Ini yang 1 kandang ini isi berapa, Pak Kadus? Ini yang 1 kandang ini isi 5. Yang sempat yang dulu di video dulu yang inilah. Ini udah besar-besar ini. Udah besar-besar. Ini mau dijual nggak ini? Belum, sementara ini belum. Belum. Ini udah ada jantan berapa ini di sini? Ada besar? jantan 3. 3 ini. Ini Idul Adha mau dijual? Belum. Mau buat pejantan. Buat pejantan? Buat pejantan. Harus 2 apa memang? Ya enggak sih, cuma harus satu aja. Nanti kalau udah layak untuk dikorban ya kita keluarkan, kita jual. Dijual? Tapi perencanaan belum ada rencana Idul Adha nanti dijual? Belum ya? Ada rencana, karena belum masuk karena masih muda mungkin ya. Nanti kan bisa dijual, beliin indukan tuh malah dapet tuh. Malah duitnya dapat jujulan tuh. Ini indukannya, calon indukannya 2 ini, udah ada calon indukan. Ini calon indukan ya? Calon indukan 2. Jadi kayak gini, ini jadi rehaban kandang baru ini ya? Iya, baru ini. Kayu gunakan apa ini? Masih sisa lama ini yang? Ya, sebagian ya. Untuk apa namanya? Untuk lantainya baru. Ini kok bisa buletan kayak gini? Ininya? Ya karena kita menggunakan manfaatkan milik sendiri. Kayu apa ini? Ini namanya kayu waru. Kayu waru? Kayu waru. Emang dibikin gelondongan gitu? Iya. Biar apa kalau dibikin gelondongan? Karena mau digergaji nggak jadi juga. Nggak jadi, masih kekecilan ya? Kekecilan. Tapi mudah lapuk nggak itu kayu waru? Sebenarnya sih ya
nggak tahan lama sih kalau kayu waru itu. Bagusan kayu sengon sih, kalau kayak yang ini apa namanya, usuk-usuknya ini kayu sengon ini bisa tahan lama. Bisa tahan lama? Tahan lama kalau. Berapa kayu di sini per kubik? Per kubik itu 1.200.000 apa ya? Kalau saya kurang paham kalau harga kayu. Kurang paham? Karena paham. semua gunakan sendiri? Oh, jadi gunakan sendiri, tadi serba tidak beli. Kalau aspes habis berapa ini? Aspes habis 1 kodi. 1 kodi ya? Berarti ini panjang ke belakang berapa sih ini, panjang ke sana? Panjang ke belakang ini 3 meter? 4 meter. Oh, 4 meter. 4 meter. 4 meter, kelebaran berapa ini? 6. 6 ya, 4 kali 6. Ngapa nggak dibesarkan di koloni sampai sini aja nih? Nanti mungkin kalau ini sudah, ini kan udah apa namanya, udah agak penuh, rencana rencana menambah di belakangnya lagi rencana. Oh, rencana malah ke belakang? Ke belakang lagi, satu ginian lagi lah ke belakang. Ini kan udah sempit ini kan. Ini kan udah sempit. Nggak punya simpanan pakan sama sekali ya? Nggak ada, saya nggak pakai makanan simpanan. Ini kambing berapa jumlah kepala? Jumlah ekor ada 10 ini. 10 ya? 10 ngarit. Ngarit semua. Ini 1 kandi cukup? Nggak cukup. Nggak cukup? Nggak cukup. Makanya kita akan agak kurang makan ini. Jadi harus berapa kalau 10 ekor? Kalau 10 ekor ya sebenarnya ya 2 kandi lah, 2 karung ya cukup. 2 karung cukup? Oh, kenapa nggak pakai pakan alternatif yang lain biar nggak ngerumput terus? Ya mungkin karena sementara ini kita masih mampu, mungkin kalau kedepannya ya mungkin tetap pakai daun singkong. Sudah berani belum daun singkong? Sudah berani, sudah biasa. Sudah biasa? Makanan fermentasi sudah biasa. Sudah biasa ya? Sudah biasa. Oh, berarti pernah dicoba? Pernah dicoba. Ini kalau sapi masih dipertahankan ini? Sementara ini masih dipertahankan. Ini kapan mau beranak lagi nih? Mungkin 2 bulan lagi lah ini mau. Yang mana? Yang merah? Yang ini, yang putih ini? Yang putih ke coklat-coklatan ini? Ini 2 bulan lagi? 2 bulan lagi lah perkiraan. Ini anaknya? Anaknya anak yang nomor 2, itu anak yang pertama. Ini yang pertama, belum pernah jual ya? Belum pernah jual. Oh. Dulu pernah, cuman kan udah lama. Ini kalau kayak gini nih jenis sapi apa? Merah, putih? Ini namanya kalau orang kataan tuh metal kopior. Oh, metal kopior. Metal kopior itu ya metal nggak jadi. Ini betina tapi? Jantan. Kalau harga berapa, Pak? Kalau yang kehitam-hitaman itu? Kalau sekarang mungkin ya sekitar 14-an, 13 lah mungkin. Ini? Berarti kurban belum bisa itu ya, umur ya? Belum cukup umur ya? Itu kalau umurnya udah cukup. Karena jenisnya metal kopior, jadi ya kecil begitu. Karena melihat indukannya kecil. Karena indukannya kecil, jadi anaknya ya agak kecil. Kenapa kok disebut metal kopior? Maksudnya itu kan ketika itu kan indukannya kan indukan sapi PO kan, sapi PO itu diisi dengan sapi metal. Ternyata lahirnya kecil. Bentuknya gitu. Mungkin apa karena salah ngisi apa kayaknya nggak salah ngisi sih, enggak sih. Cuman ya nasibnya mungkin ya seperti itu. Kalau IB berapa IB? IB itu apa ya? Inseminasi itu, kawin suntik itu. Biasanya sih 150. Sekali jadi atau sekali suntik? Itu sampai jadi. Sampai jadi? Sampai jadi. Kalau 3 kali nggak jadi gimana? Itu ulang awal. Bayar lagi? Mungkin bisa ganti mantri apa ganti pejantan biasa. Tapi selama belum jadi masih tanggung jawab? Tanggung jawab itu apa namanya? Mantri hewan ya? Mantri hewan. Kalau masalah rawan-rawan nih, rawan kambing apa rawan sapi keamanan? Rawan kambing. Keamanan? Untuk keamanan sama aja sih menurut saya untuk keamanan. Ini udah pagar keliling ya? Belum. Cuman tetangga nih. Tetangga ya? Tetangga. Berarti kalau keamanan maling-maling di sini? Di sini alhamdulillah sementara ini aman karena kita kan di lokasinya lokasi padat penduduk. Di sini ya? Di sini lokasi padat penduduk aman. Jadi tidak takut sapi? Enggak, sementara ini enggak takut sih. Kalau sejauh ini 10 ekor ini sudah ada nggak di lain 10 ekor ini yang mati? Sebenarnya belum ada. Belum ada ya? Jadi kan ini masih utuh ya? Masih utuh. Dari modal kambing satu ekor. Yang anak 3 itu terus. Yang beranak pinak inilah ya hasilnya. Hasilnya dari 10 ini. Jualnya udah berapa ekor? Jualnya udah 6 ekor. 6 ekor. 6 ekor. Kalau kambing sebenarnya murni dari 0, 1 itu sampai sekarang berapa tahun?
Kalau sekarang mungkin ada sekitar 5 tahunan mungkin ya. 5 tahun ya? Kira-kira 5 tahun ada 10, udah jual 6. Berarti 16 ekor. Iya, 16 ekor. 16 ekor dari satu indukan. Yang beranak 3 kali, berapa kali itu? 3. Dulu yang neneknya dulu udah jual 2. Jadi apa, buyut, nenek, terus ini kan gitu. Oh, ini hasil anaknya juga ternyata. Ini hasil dari nenek kan, buyutnya ini udah lama. Oh, yang 6 itu berikut yang dijual itu. Oh iya. Kalau yang indukan ini sudah berapa kali beranak kalau yang 3 kali ini? Ini 3 kali. 3 kali? 3 kali. 3 gitu terus gitu. Terakhir 1. Hah? Terakhir 1. 3, 1 gitu. Oh iya benar. Aduh. Ini kalau sapi dengan kambing sejauh ini, kalau tingkat apa namanya kesehatan lah gimana? Ini beradu gitu, berdekatan banget jaraknya. Kalau untuk kesehatan sebenarnya saya nggak ada masalah sih untuk kesehatan sih. Jadi tidak ada mitos antara sapi dan kambing itu tidak cocok ya? Mungkin kalau apa namanya yang kambing kambing kibas itu namanya itu gembel. Mungkin kambing gembel itu yang mungkin yang berpengaruh untuk kambing-kambing Jawa gini saya kira tidak sih, tidak enggak ada ya? masalah. Enggak. Kalau kambing-kambing kayak gini sisa makan sapi mau nggak? Kalau saya nggak berani. Kenapa? Kalau sisa makan kambing saya buang. Ya mungkin karena ya takut efek penyakitnya itu sih. Enggak, kalau bekas sapi, makanan sapi ditaruh di kambing. Sebenarnya ya nggak pernah sih. Kalau sapi makanannya apa? Jerami. Cuman jerami aja? Jerami aja. Dikasih apa lagi? Jerami sama apa namanya kalau dedak itu? Ya, bekatul ya? Dedak ya? Bekatul dedak itu campuran sekedarnya aja. Garam? Garam. Cuman murni itu aja? Murni itu aja. Kalau masalah apa namanya kesehatan, kegemukan, terus pertumbuhan, jerami itu bagus nggak sih? Menurut saya sih kurang. Sekedar hanya untuk kenyang aja. Hanya kenyang? Untuk pertumbuhan ya lambat. Lebih efektif ya fermentasi itu sih yang lebih efektif untuk penggemukan, khusus penggemukan ya fermentasi itulah. Tapi faktor keadaan sekali lagi ya, karena ternak kambing, ternak sapi harus bagi waktu ya. Iya, harus. Apalagi kan Pak Kadus ya. Iya benar. Kalau Lebaran gimana, Pak Kadus ngantor nggak? Mungkin ngantornya Lebaran ketiga ngantor. Ini Lebaran ketiga hari ini ya. Lebaran hari Senin besok berarti hari Lebaran kelima. Oh, Lebaran kelima baru ngantor. Karena kan Jumat Sabtu, Jumat kan ke kantor. Kemarin libur, terus Sabtu Minggu. Nah itu kan libur mingguan. Nah Senin wajib ngantor lagi. Nah gaji dari Kadus itu pernah masuk ke kambing nggak? Sementara ini belum. Ke sapi? Sementara ini ya belum. Terus kalau gaji dari aparatur desa buat apa, Pak? Ya buat kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Mungkin anaknya 3. Anaknya udah 3 ya? Anaknya udah 3. Mungkin saya nggak garap ladang, fokus ke pekerjaan sama pelihara ini. Oh, nggak garap ke ladang? Belum garap, belum. Jadi fokus di ternak untuk gaji dari perangkat desa untuk kebutuhan keluarga. Kalau sejauh ini ternak berarti bukan untuk menjadi kebutuhan butuh enggak ya? Enggak. Murni tabungan. Nah, Pak Kadus, kalau seumpamanya ini ya, serba beli ketemu enggak kalau kambing? Kalau makan serba beli? Dengan biaya tenaga beli, sebenarnya kalkulasinya ketemu nggak? Mungkin kalau jumlah ekornya lebih banyak mungkin ketemu. Tapi kalau tanggung mungkin nggak ketemu. Iya, rata-rata ya, memang di atas tanggung 15 lah, mungkin di atas 15 mungkin ketemu. Kalau masih sedikit enggak ya? Enggak ketemu. Tapi kalau 20 ekor sudah masih ya, sudah ketemu sih, 20 ekor sudah ketemu. Masih ketemu? Masih ketemu kalau 20 ekor. Untuk breeding? Penggemukan? Untuk penggemukan ya itu mungkin penggemukan ya hasil. Mampulah ya perkiraan ya. Ini kalau ayam gimana kondisi? Ini ada sapi, ada ayam juga, ada kambing. Ini kalau kutu gimana? Maksudnya utuh gimana? Ada kutuan. Bawa apa namanya bikin penyakit di sapi apa kambing enggak? Sementara ini karena saya tuh apa namanya kalau ayam habis beranak itu langsung saya bakar, jadi sementara ini nggak ada masalah. Apanya yang dibakar? Pas habis
apa namanya, sarang ayamnya itu kan kalau habis beranak kan banyak kutunya. Saya ambil, saya bakar gitu Oh kan. gitu caranya. Biar nggak banyak kutunya. Jadi kan saya kan atas-atasnya kan nggak ada bambu-bambu melintas kan, ini biar ayam nggak pada tidur di atasnya. Fokus saya kasih tempat. Oh jadi cuman dibok aja ini? Dibok, dipisah. Dibok kan sapi dipisah. kan kalau atasnya tuh ada ayam-ayam itu tetap mempengaruhi sih. Mempengaruhi. Mempengaruhi kesehatan. Pernah nggak sapi atau sapi atau kambing kelumpuh sejauh ini? Sejauh ini belum. Belum ya? Dulu pernah, tapi kan ya ada dokter, kita suntik sembuh. Sapinya yang lumpuh? Sapi dulu. Kalau kambing nggak? Kalau kambing nggak. Nggak ya? Sekarang Mabok udah pinter-pinter. tidak? Sekarang bener-bener apa? Sekarang kan apa namanya, peternak kan udah pinter-pinter gimana menanggulangi keracunan, menanggulangi apa mabuk daun singkong, itu kan udah pada pintar, ada tekniknya. Udah ada keilmuan ya. Enggak apa namanya, sistem kuno sudah tidak sekarang ya. Sudah modern sekarang. Kira kurang itu suntik, vitamin, obat cacing. Jadi pertumbuhannya sekarang itu udah pintar-pintar lah, intinya petani itu. Udah pintar-pintar ya. Kalau kotoran kok ini bersih sekali, ngapa ini? Ini kok apa ditampung apa cuman gimana ini? Ini sengaja saya bersihkan karena dengan pengalaman yang sudah kalau kita bersih, mungkin kambing sehat, nyaman, kambing nyaman. Oh jadi berapa hari sekali dibersihkan? Ini biasanya tiap hari ini, karena mungkin ini momen hari raya, jadi ini udah sekitar 5 hari belum saya bersihkan. Oh setiap hari disapu? Iya, setiap hari biasanya saya sapu terus. Terus ditaruh mana kotorannya? Taruh belakang untuk kebun pisang. Oh taruh di belakang? Untuk pupuk pisang. Jadi ke belakang ini masih berapa meter ke belakang? Total keseluruhan ini 100 meter dari depan sampai belakang. Oh dari depan berarti luas ya, panjang ya? Panjang. Lebar 11, panjangnya 100. Panjangnya 100. Dengan untuk daun-daunnya kan untuk bisa membantu pakan kambing juga. Kan, gitu. Kalau sapi mau nggak sih sebenarnya daun-daun atas itu? Sebenarnya sih mau, cuman kan kalau volumenya tuh yang nggak bisa. Volumenya lebih banyak. Volumenya kalau tiap hari dikasih sapi kan otomatis tetap kurang kan. Kurang makanan. Kurang makan. Stok daun-daunannya tuh kurang. Jadi tetap alternatif utama tetap jerami itu. Jerami, hanya jerami ya? Iya. Setiap hari. Setiap hari. Jadi tidak ada masalah jerami itu ya? Ya mungkin lambat penggemukannya lambat. Kalau kambing dikasih jerami gimana? Nggak mau. Nggak mau, mungkin apa bisa keriting, bisa bulunya bisa rontok gitu. Bulunya rontok? Pengalaman yang saya alami sih begitu. Oh bulunya keriting, rontok gitu kalau dikasih makan jerami. Karena kan digiling juga gimana kalau digiling ya mungkin kalau yang usianya sudah fermentasinya sudah lama sekali mungkin mau dia kan. Kalau dikasih pekatul ini belum pernah dicoba? Belum ya. Tapi rata-rata tidak cocok dengan jerami ya. Oke Pak Kadus, terima kasih ini ya. Sukses sama-sama. Ini kalau mau dijual ini bagus-bagus, ini ada 2 ini jantannya, pasti duitnya banyak ini. Sekali lagi ya ini saya silaturahmi di hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin buat Pak Kadus dan keluarga. Sama-sama. Dan ini untuk sebagai kerinduan saya untuk datang ke peternak sih sebenarnya, karena kebetulan saya pulang kampung tempat mertua. Iya. Terima kasih Pak Kadus ya. Oke, sama-sama.